Baik, selamat pagi. Salam Selamat dan pagi, Ibu. bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Hari ini saya akan melakukan interview terhadap beberapa kepala sekolah. Salah satunya Kepala Sekolah SD Negeri Batu Inan. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Sapriana Koen, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 1 Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini saya akan melakukan interview terhadap salah satu kepala sekolah di Kecamatan Semau, yaitu di SD Negeri Batu Inan, yaitu Bapak Benediktus G. Wule SPD. Selamat pagi Bapak Benediktus. Selamat pagi, Ibu. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Bapak Kepala Sekolah karena sudah bersedia menyiapkan waktu untuk saya sebagai CGP untuk melakukan interview. Dan saya juga meminta maaf karena interview ini kita lakukan via Google Meet atau via Zoom, Bapak. Ya, Ibu. Ya. Ya, baik Bapak, saya akan melakukan interview dan uh, memberikan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana cara Bapak melakukan sebuah pengambilan keputusan yang di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak. Baik, terima kasih, Ibu. Ya. Mungkin dari identifikasi masalah yang ada di sekolah itu biasanya saya melihat dari beberapa segi. Itu masalah-masalah baik berkaitan antara kedisiplinan guru, kedisiplinan murid, atau masalah-masalah yang ada di sekitar lingkungan sekolah menyangkut dengan peningkatan mutu baik dari guru maupun dari murid. Nah, di situ pengidentifikasian masalah itu harus dilihat dengan teliti dan jelas dan terencana sehingga apa yang kita lakukan dapat berhasil atau dapat tercapai tujuannya. Mungkin begitu, Ibu. Ya, baik Bapak. Selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Yang saya sering lakukan di sini ada lebih banyak itu dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan dilema etika untuk mengambil keputusan konkretnya itu tentang kedisiplinan guru dan siswa, di mana saya melihat kehadiran guru dan kehadiran murid itu dia sangat menurun. Tapi yang paling utama adalah saya mengutamakan kehadiran guru dulu, karena guru merupakan sebagai contoh atau figur yang ditiru oleh murid, sehingga yang langkah pertama yang saya ambil contohnya itu adalah kedisiplinan guru di situ. Dan pengambilan atau keputusan itu saya berdasarkan dilema etika, karena dilema etika kita berdasarkan atas aturan dan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan atas kolaborasi dengan guru untuk ada yang membujuk atau merayu sehingga kita mengambil keputusan itu di luar dari kesepakatan bersama atau aturan yang ada di sekolah. Begitu, Ibu. Ya, baik Bapak, kita lanjut. Selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Mungkin sebagai contoh, Ibu, itu
menyangkut dengan dilema etika itu kasus yang saya pernah rasakan secara langsung itu baru 1 minggu lalu atau beberapa hari yang lalu, di mana masalah saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon pengajar praktik dan kegiatannya pun bertepatan dengan kegiatan ujian sekolah. Tetapi di situ saya harus melihat posisi dari Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? hal-hal yang berdasarkan ini dilema etika, contohnya itu menyangkut dengan kedisiplinan. Kedisiplinan di mana guru-guru saya mengajak mereka atau menyampaikan kepada guru-guru agar tetap disiplin karena kehadiran di sekolah itu sangat diperlukan oleh siswa. Di mana hal-hal ini sesuai dengan keputusan atau kesepakatan yang sudah dibangun. Hal-hal ini saya akan menyampaikan kepada guru-guru bahwa dengan kehadiran akan meningkatkan kedisiplinan siswa. Dengan kedisiplinan siswa, maka dengan sendirinya peningkatan mutu bagi siswa itu sangat tercapai. Dalam mengidentifikasi menyangkut dengan kehadiran guru, saya harus tetap berpegang teguh pada aturan di mana berdasarkan dilema etika. Karena dilema etika dia berpegang teguh pada aturan, sehingga keputusan yang kita ambil bukan berdasarkan ajakan atau rayuan atau perasaan. Karena dengan menggunakan perasaan atau ajakan atau rayuan dari orang lain, kita dapat terpengaruh dan di situ kita bisa mengambil keputusan yang salah. Tapi kita harus mengambil keputusan yang betul-betul berdasarkan aturan. Baik Bapak. Kira-kira hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan dalam kasus dilema etika, sebagai contoh yang tadi saya sudah sampaikan. Baik Bapak, sekarang pertanyaan nomor 6. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk pengambilan keputusan untuk mengambil keputusan dalam masalah yang kita hadapi itu biasanya kita melihat dari permasalahan yang ada. Kalau permasalahan itu kita bisa mengambil keputusan secara langsung, kita bisa menyelesaikannya secara langsung. Apabila masalah itu menyangkut dengan pribadi atau orang yang bersangkutan secara langsung, kita bisa melakukan perencanaan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi masalah itu, habis membuat perencanaan, baru kita membuat jadwal untuk penyelesaian masalah itu. Dan apabila sudah terjadwal, kita bisa memanggil yang bersangkutan untuk kita menyelesaikan masalah itu, sehingga yang bersangkutan pun merasa puas dan tidak merasa tersinggung. Dan keputusan-keputusan yang kita ambil harus tetap berdasarkan dilema etika. Baik Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika, kadang-kadang saya bisa mengambil keputusan
keputusannya secara sendiri. Ya. Dan bisa juga saya melakukan kolaborasi dengan teman-teman guru atau rekan-rekan guru sehingga mereka dapat membantu atau memberi pendapat. Tapi pendapat yang diberikan harus pendapat yang berdasarkan dilema etika. Tidak boleh pendapat yang berupa bujukan atau rayuan yang kemudian akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Sehingga keputusan yang kita ambil betul-betul berdasarkan dilema etika dan tidak merugikan pihak yang bersangkutan. Dan keputusan yang kita ambil merupakan hasil refleksi. Karena apa yang kita sudah selesaikan dalam masalah atau kasus itu menjadi refleksi tersendiri untuk kita bisa menggunakannya lagi pada masalah-masalah yang akan datang. Itu yang kita harus perhatikan secara betul. Ya. Baik Bapak, ini pertanyaan yang terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang saya petik dari pengalaman dilema etika adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan benar dan benar. Karena keputusan yang kita ambil berdasarkan dilema etika lebih menguntungkan atau lebih bermanfaat bagi masalah yang kita hadapi. Dan keputusan yang kita ambil keputusan yang sangat tepat sehingga dia tidak terpengaruh pada pihak atau orang yang bersangkutan. Ya, baik Bapak, demikian interview kita pagi hari ini. Saya sebagai CGP mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Kepala Sekolah menyiapkan waktu, kesempatan untuk saya melakukan interview ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi saya sebagai calon guru penggerak dan juga untuk Bapak sebagai kepala sekolah, supaya kedepannya kita bisa melakukan sebuah pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika dan nilai-nilai kebajikan sehingga kita bisa melakukan sebuah pengambilan keputusan yang tepat. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, terima kasih Ibu. Semoga apa yang sudah didiskusikan dan dikomunikasikan dapat bermanfaat karena apa yang dilakukan merupakan penilaian akan dilakukan oleh para fasilitator, para pengajar praktik untuk keberhasilan dan kesuksesan Ibu sebagai seorang calon guru penggerak. Karena kedepannya calon guru penggerak merupakan calon pemimpin dalam sebuah komunitas sehingga apa yang Ibu lakukan dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Selamat pagi pagi. Ibu. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Ya, selamat pagi, salam dan bahagia. Hari ini saya akan interview dengan beberapa kepala sekolah. Salah satunya adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Semau, tempat di mana saya mengajar, yaitu Bapak Wahyu Indarto. Hari ini kita akan interview tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat yang dilaksanakan oleh Bapak Wahyu selama menjadi kepala sekolah baik di SMP Negeri 2 Semau maupun sekarang pindah ke SMP Negeri 1 Semau. Selamat pagi Pak, apa kabar? Baik. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang Bapak sudah siapkan untuk saya. Hari ini saya akan interview
uh, dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Bagaimana cara Bapak saat melakukan sebuah pengambilan keputusan yang tepat? Baik, Bapak, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kutukan moral? Baik, terima kasih. Ya, selama ini saya terus terang kalau untuk mengidentifikasi itu saya rasa tidak pernah identifikasi, tetapi dalam penyelesaian dilaksanakanlah dengan baik. Jadi karena karena tadi untuk identifikasi itu masih karena ini istilah baru ya, jadi kita tidak bisa membedakan mana itu kunjungan moral ataukah itu yang dilema etika gitu. Tetapi pada prinsipnya segala permasalahan yang terjadi di sekolah pasti diselesaikan dengan baik, itu saja. Nah, jadi ini satu informasi positif dan sangat penting sehingga kedepannya kita bisa membuat satu satu catatan adanya identifikasi setiap masalah. Jadi ini satu informasi penting untuk ke depan untuk tindak lanjut. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Ya. Jadi ini ibaratnya kasus dilema etika. Ya. Memang di sini istilahnya ada ada dua kasus itu, satu dilema etika dan kedua itu bukan moral. Kalau dilema etika itu kan benar, sedangkan untuk kutukan moral kan ada benar, berarti salah. Jadi kalau kutukan moral kita tidak bisa, artinya pasti ada ketentuan, aturan, norma, jadi berpatokan pada mana benar, mana salah. Jadi cepat diselesaikan. Nah, sekarang untuk yang dilema etika, jadi itu pasti ya kita harus banyak betul ada identifikasi dulu. Nah, dari situ dari identifikasi tadi kemudian juga ya mengumpulkan data masukan, nah itu sehingga karena dalam membuat keputusan itu pasti ya tadi antara kadang-kadang saya paling sering antara kejujuran nanti seperti dengan kebenaran ya toh, begitu. Ada lagi yang individu, yang ini untuk masyarakat atau kelompok gitu. Nah, ada lagi juga antara untuk keadilan, satu kasihan ya toh. Jadi dua ini sebenarnya sama benar tapi tidak yang mengenakan hati. Nah, tetapi kalau untuk dalam pengambilan keputusan ini pasti pada kita pada musyawarah, nah melibatkan ya beberapa yang tadi, sehingga diambil keputusan ya prinsipnya pasti yang terbaik ya. Memang ada kalanya kita harus ya memang kalau kita mau antara kejujuran dengan kesetiaan ya, salah satu contoh misalkan kalau pengambilan untuk nilai itu paling sering terjadi. Kalau yang nilai itu di satu sisi hasilnya kurang memuaskan, di sisi lain harus dikatrol atau bagaimana. Nah ini juga itu dilema. Nah sementara kalau kita mau jujur pasti hancur. Misalnya seperti mungkin kita tidak lihat tidak ada pidana begitu. Sementara kalau mau katrol juga nanti ya tadi dilema. Tapi ya kita biasanya mengambil keputusan tidak saja ada orang terbanyak, tapi lebih sering ambil keputusan yang menguntungkan kita bersama. Ya kadang-kadang kan kita demi masa depan anak gitu. Ditambah lagi kita mau yang betul-betul baik, tapi kan kita lihat kondisi ya
satuan pendidikan itu sekolah bagaimana, cara perasaan tidak mendukung atau bagaimana, itu kan kita juga kemudian faktor lingkungan itu akan berpengaruh gitu. Ya, jadi itu selalu kalau yang tidak mau itu pasti kita harus ya tidak bisa bicara sepihak, pasti kita harus melalui ya musyawarah ya atau mufakat lah begitu. Nah, seperti itu. Ya, yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau Ya kalau langkah-langkah dan prosedur itu saya apa ya tidak ada patokan yang baku ya, tidak ada ketentuan yang baku harus begini-begini, tidak ada, tergantung dari permasalahannya tadi. Ada masalah yang ringan, sedang atau berat, tetapi penanganan juga pasti berbeda ya, jadi tidak ada ketentuan baku lah, tidak ada begini tidak. Jadi itu langkahnya yang penting pasti tidak dikasih masalah dulu, kemudian bagaimana nanti. Jadi yang apa prinsipnya selama ini apa ya itu saya tetapkan begini, duduk bersama, bicara bersama, pecahkan bersama. Itu langkahnya itu saja, tapi yang jelas pasti artinya apa ya kalau memang langkah istilahnya penyelesaiannya masalah ringan pasti diselesaikan satu itu juga. Tapi kalau memang agak berat ya itu otomatis kan perlu ya waktu. Tapi tadi ya kalau langkah atau prosedur baku pasti tidak ada. Tapi paling tidak ya mungkin tadi saja, tapi tidak baku lah, tergantung dari masalah? ya masalah. Gitu. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya efektif itu biasanya tadi itu memecahkan masalah. Kalau dilema etika itu akan efektif, efisien apabila tadi dengan jalan musyawarah, dengan mufakat, jadi melibatkan tadi pihak-pihak atau unsur-unsur yang terkait lah. Karena kan permasalahannya bukan hanya permasalahan di apa ya menyangkut pembelajaran, tetapi juga menyangkut hubungan dengan ya luar ya, mungkin sekolah dengan masyarakat, atau masalah sekolah dengan orang tua atau bagaimana. Nah, sehingga itu kan kita pasti akhirnya pasti duduk tadi saya katakan pasti musyawarah. Jadi saya juga pastinya ya apa istilahnya konsultasi dalam hal ini ya melibatkan pihak-pihak tertentu sebagai bahan dari ya masukan atau informasi. Nah dalam hal ini yang baik yang di dalam sekolah, dalam hal ini guru mungkin wakaseh atau kau yang ada, atau mungkin dengan ya di luar itu ada kalau masalahnya melibatkan yang apa kasusnya agak berat ya pasti di situ ada tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh di tokoh masyarakat lah sebagai bahan ya masukan lah informasi. Tapi pada prinsipnya pasti akan diselesaikan. Tadi efektif apabila tadi ya itu bersama, duduk bersama. Nah, tetapi dalam apa ya sebelum mengambil keputusan pasti kita sudah mencari informasi dulu. Kadang-kadang kalau dalam masalah begini kan ya mungkin dari pihak A ya seperti ini, pihak B, jadi kita mesti harus dari dua arah dulu. Nah, di situ baru kita ya begitu untuk mengambil keputusannya. Itu saja. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangan. Memang tantangannya memang banyak. Banyak kalau namanya tantangan pasti ya tadi karena sama seperti apa penyelesaian masalah, ada win-win ya, ada loss-win, gitu kan begitu, ada loss-loss. Ya itu kadang-kadang kalau memang saling loss begitu ya saling mengalami juga ada permasalahan. Kalau nah, kadang-kadang masalah win ini yang ya sama-sama sudah mengalami misalnya kalau itu paling dalam kasus kan karena ada kasus yang melibatkan moral, etika, tapi ada kasus yang melibatkan tentang pembelajaran ya berhubungan dengan kurikulum tadi kan begitu.
Jadi di situ kalau ini tantangannya ya pasti tadi kita waktu membuat keputusan pasti ada satu pihak yang memang yang mungkin ya Dirugikan. merasa dirugikan, ada kurang puas, tidak puas, nah begitu. Jadi tugas kita paling tidak meminimalisir lah begitu, sehingga dibuat adanya tadi lalu apa ketika musyawarah Ya. mufakat itu ya kan pihak-pihak itu bagaimana nah kita akan jalan terbaik yang dianggap nanti keputusannya itu diterima oleh iya semua pihak. Walaupun memang ya dalam hati ya toh mungkin ada yang tidak puas, ada yang kurang ini, tapi ada korban. Tetapi sebagai pemimpin pasti masalah harus diselesaikan secepatnya ya. Kita tidak mau sekolah apa masalah itu berlarut-larut menjadi besar begitu. Terus segera ditangani secepatnya begitu. Ya. Jadi kalau terlambat kan tidak iya kan tidak yang kedua. Jadi tantangan yang banyak. Jadi pastinya ya mau tidak mau nah tapi kita lebih cenderung ketika menyelesaikan masalah itu harus dengan hati lah dan dengan pikiran yang jernih itu hati yang ya sabar lah seperti apa mendengarkan dari ya beberapa pihak. Kemudian ya selain itu juga pasti sebagai pimpinan juga tadi ada apa ya masukan-masukan lah, minta masukan dari ya orang tertentu yang sudah dianggap sudah tahu lah atau sudah pernah pengalaman atau seperti itu. Begitu. Yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, baik. Ya, memang untuk sementara ini kalau tata ala atau mungkin jadwal, memang terus terang kita tidak punya ya seperti itu. Karena kan permasalahan kan bisa muncul setiap saat ya kapan saja kita tidak tahu. Tetapi paling tidak kita sudah punya lah. Ya apa bukan semacam ya tadi antisipasi, tetapi juga punya hal-hal yang apa bentuk penyelesaiannya seperti apa ya maka jadwal katakanlah maka terus kan tidak ada ya tetapi kalau menyangkut ini ya apakah penyelesaiannya itu di tempat atau tidak juga tergantung juga Tergantung dari masalah ya dari beratnya dengan masalah tadi Iya. Kalau masalahnya ringan bisa selesaikan Iya. kalau berat yaitu membutuhkan waktu ya maka kita tidak akan atur karena waktu itu kan pastinya membutuhkan waktu itu bukan berarti kita diam tidak Iya, betul. mencari tadi ya waktu apa begitu untuk penyelesaian tadi seperti itu seperti itu saja. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema Iya, etika? pasti ada lah banyak ya paling tidak karena kita kan dalam satuan pendidikan ini kan ada sistem ya. Iya. Nah, ada stakeholder sekolah. Iya. Nah, tentunya di sini kan pasti ya kita lebih cenderung pasti diskusi dengan ya teman-teman guru. Nah, walaupun juga tidak sedikit kadang juga dengan ya tadi dengan tokoh masyarakat, dalam arti mungkin juga komite sekolah. Nah kita paling tidak sebelum berharap pasti kita ke komite dulu, karena itu kan komite kan kita punya, itu ya tidak masuk dalam struktur organisasi sebagai mitra, itu kan tidak adanya menyebatani lah antara sekolah dengan masyarakat. Kemudian lagi dalam hal ini kan ada sahur humas, nah seperti itu ya. Kadang-kadang kan jadi ini pasti artinya pasti ada ya istilahnya orang tertentu yang kita bisa minta tolong gak dimasukkan masukan berdasarkan karena mereka juga pasti punya pengalaman ya, di luar atau mungkin pernah mengalami kasus yang
bersama begitu sebagai bahan acuan, ya sebagai bahan masukan atau perbendaharaan lah begitu dalam menangani kasus yang tadi itu begitu. Ya, pertanyaan terakhir ini Bapak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Iya, saya juga bersyukur ini semakin banyak tantangan, ya, semakin banyak masalah yang kita bisa selesaikan, itu kita semakin matang dalam hal ini ada kedewasaan, kemudian sikap. Biasanya kalau kita yang sudah sering ya dengan banyak masalah itu, kita membuat kita juga ya menghadapi suatu masalah kita tenang saja, tidak istilahnya baperan ya, baperan tidak santai tapi pasti begitu masalah pasti akan diselesaikan. Tapi dari kita karena pada menyelesaikan masalah kan kita harus dengan pikiran yang jernih, kemudian hati yang lapang, kan seperti itu ya, harus sabar gitu. Jadi kita malah bersyukur tadi ada banyaknya tantangan tadi itu membuat kita tadi semakin dewasa, istilahnya menambah pengalaman, nah begitu. Jika ketika mengalami di tempat manapun, ketika ada masalah apapun, ya tadi itu, oh ya maka ini sudah tahu Pak, oh maka ini sudah kita pernah alami. Kalau ini sudah kan seperti itu. Jadi makanya selama kalau ada masalah-masalah yang baru ya, karena tadi itu tantangan tadi, saya kembali ke tantangan tadi, itu kan biasanya kadang-kadang kita dalam di satu satuan pendidikan ini juga kita tidak bisa sekolah yang satu dengan yang lain kan tidak disamakan karena lingkungan kondisinya juga berbeda ya. Nah di sini kadang pasti memerlukan waktu ya melihat kondisi seperti apa, selama ini yang berjalan itu seperti apa begitu. Nah dalam hal ini tuh juga dijadikan satu masalah yang kedepannya kita akan lebih ya tuh baiklah. Jadi kemudian mungkin efisiensi, efektifan itu seperti apa begitu untuk sekolah. Jadi tadi prinsipnya tuh kalau dari pembelajaran itu kayak tuh tadi bersyukur banyak pengalaman, kemudian kematangan itu, kedewasaan dalam berpikir menyikapi masalah kan seperti itu. Kadang-kadang kalau biasanya ya kurang dewasa kan repot. Ada masalah langsung marah tegang begini ya. Kita kan prinsipnya kita punya keyakinan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan saja. Jadi kita punya norma itu dan kita juga tidak boleh egois, sombong, apalagi juga istilahnya soal percaya diri harus. Tetapi kita akan hidup itu bersama dengan orang lain. Kita juga membutuhkan orang lain, begitu. Kemudian dari sini kan saya bisa tarik kesimpulan tadi itu bahwa tadi tidak ada masalah yang tidak diselesaikan, pasti diselesaikan. Nah, dan tadi kita juga harus berjalan bersama untuk kepentingan bersama juga. Jadi itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Demikian interview kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak sudah siapkan bagi saya sebagai calon guru penggerak. Terima kasih sama-sama itu. Ya.